Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Habib Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Rizal Mayandi dengan NIM 222100076. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang membahas tentang database atau biasa disebut dengan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara elektronik dan dikelola dengan sistem tertentu sehingga dapat diakses, dimodifikasi, diperbarui, dan diatur. Selain itu, basis data juga dapat disebut kumpulan data yang terangkum dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berkaitan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengatur, memilih, mengelompokkan, atau mengorganisir sesuai dengan kebutuhan. Adapun tujuan database yaitu yang pertama, ada tujuan primer. Primer adalah tujuan pertama yang ingin dicapai dalam usaha perencanaan dan pengembangan basis data. Tujuan primernya yaitu mengatur dan mengorganisasikan data dengan mudah dan tepat. Tujuan ini dicapai dengan memanfaatkan basis data untuk memenuhi beberapa tujuan primer, yaitu kecepatan dan kemudahan, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, kebersamaan, pemakaian. Basis data memiliki prinsip kerja yang sama dengan lemari arsip, yaitu mengatur dan menyimpan data. Perbedaannya terletak pada media penyimpanan yang digunakannya. Basis data menggunakan media penyimpanan elektronik seperti disk, sedangkan lemari arsip menggunakan media penyimpanan seperti kayu atau besi. Dalam basis data, primary key berfungsi untuk membedakan antara record dan tabel. Primary key juga berfungsi untuk menghubungkan antara satu tabel dan tabel lainnya. Yang kedua yaitu tujuan sekunder. Sekunder adalah tujuan tambahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan primer. Tujuannya untuk memberikan kebebasan data secara fisik. Salah satu contoh tujuan sekunder dari database adalah kebebasan data secara fisik. Kebebasan data secara fisik berarti perubahan teknis penyimpanan data tidak akan mengubah skema database dan tidak memerlukan penulisan ulang program aplikasi. Beberapa tujuan utama dari database adalah kecepatan dan kemudahan, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, keamanan, dan terpeliharanya keselarasan data. Selanjutnya yaitu ada manfaat basis data. Basis data mempunyai manfaat antara lain yaitu yang pertama, ada pengelolaan data yang efisien. Karena memungkinkan data disimpan, diakses, dan diperbarui dengan mudah. Basis data juga dapat membantu menjaga keamanan data dan integrasinya. Yang kedua, ada keamanan data. Basis data dapat melindungi data sensitif dengan menyediakan kontrol akses. Yang ketiga, ada integritas data. Basis data dapat memastikan data yang disimpan secara konsisten dan akurat. Yang keempat, ada akses multipengguna. Yang dimaksud sini adalah mempermudah distribusi dokumen kepada banyak pengguna secara bersamaan.
kelima ada pemulihan data. Pemulihan data adalah untuk mengembalikan file-file data ke keadaan semula sebelum terjadi kesalahan atau gangguan. Yang keenam, ada analisis data. Basis data dapat menyediakan landasan untuk melakukan analisis data yang lebih baik. Yang ketujuh, ada pengurangan redundansi. Maksudnya yaitu redundansi data terjadi ketika bagian data yang sama terdapat di beberapa tempat. Yang kedelapan, ada skabilitas. Skabilitas adalah kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kesembilan, ada automatisasi proses, dan terakhir ada interoperabilitas. Dalam basis data, sistem informasi manajemen memungkinkan sistem yang berbeda untuk berkomunikasi dan berbagai data. Dengan demikian, organisasi tersebut dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu ada sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari sekumpulan program yang dikenal dengan DBMS atau Database Management System, serta data yang saling berhubungan. Slide selanjutnya yaitu ada komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data diantaranya yaitu yang pertama, ada perangkat keras. Perangkat keras hardware dalam sistem basis data adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan memasukkan data. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan salah satu komponen dari sistem basis data yang terdapat dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga yaitu ada basis data. Seperti yang dijelaskan tadi, basis data yaitu komponen penting dalam sistem manajemen karena berperan sebagai komponen sistem informasi manajemen, infrastruktur sistem informasi manajemen, sumber informasi sistem informasi manajemen, sarana untuk efisiensi, sarana untuk aktivitas sistem informasi manajemen. Yang keempat ada sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola data dalam basis data. Yang kelima ada pengguna. Komponen basis data sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan pengguna yaitu seperti pengaturan tingkat akses, kontrol akses, dan audit real. Selanjutnya, bahasa basis data pada dasarnya untuk berinteraksi dengan basis data menggunakan bahasa basis data berupa perintah, command. Ada beberapa bahasa basis data yang dapat digunakan, di antaranya yaitu SQL, DBase, QL, dan sebagainya. Namun yang paling populer digunakan adalah SQL, Secure Query Language. Selanjutnya yaitu aplikasi sistem basis data. Aplikasi sistem basis data yang pertama yaitu ada informasi perusahaan. Informasi perusahaan dapat membantu perusahaan dalam berbagai hal seperti memantau kegiatan operasional perusahaan, mengelompokkan data untuk memudahkan identifikasi, membantu kasir menemukan stok dan harga barang. Yang kedua ada perbankan dan keuangan. Kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara elektronik. Basis data digunakan untuk menyimpan data nasabah, transaksi keuangan, dan informasi lainnya. Yang ketiga ada universitas. Maksudnya di sini yaitu basis data dan sistem informasi manajemen. Universitas adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara elektronik. Data tersebut berupa teks, gambar, angka,
video, atau kombinasi dari semuanya. Yang keempat, ada maskapai penerbangan. Kumpulan data yang disimpan secara elektronik dan sistematis. Data ini dapat mencakup informasi mengenai maskapai, jadwal penerbangan, dan data keamanan. Yang kelima, ada telekomunikasi. Basis data dalam sistem informasi manajemen. Telekomunikasi adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang disimpan secara elektronik dalam komputer. Selanjutnya yaitu ada perbedaan file tradisional dan file manajemen basis data. Yang pertama, ada kepadatan. Tidak memerlukan jumlah kertas yang sangat banyak untuk menyimpan data dan cukup ringkas. Yang kedua, ada kecepatan. Data dapat diambil dan dimanipulasi lebih cepat dibandingkan pencarian secara manual dari kertas. Yang ketiga, kemudahan. Mengurangi pekerjaan yang menjemukan jika harus berurusan dengan berlembar-lembar kertas. Yang keempat, ada kekinian. Data yang disimpan adalah data yang akurat sesuai dengan perkembangan up-to-date dan dapat disediakan pada saat dibutuhkan. Adapun kesimpulan pada materi tentang database adalah alat yang sangat penting dalam era digital ini. Dengan menggunakan database, kita dapat mengelola data yang lebih efektif, efisien, dan aman. Pemahaman tentang database sangat berguna bagi siapa saja yang ingin bekerja di bidang teknologi, informasi, atau ilmu data. Database juga adalah sekumpulan data yang terorganisir, disimpan secara sistematis, dan dapat diakses dengan mudah. Itulah hasil dari penjelasan materi tentang sistem informasi manajemen. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.